kasatnya, ada kanitnya, jadi resersenya ada, ya intelnya ada, bimasnya ada, humasnya ada. Nah, ini menandakan apa nih? Mereka siap untuk melayani. Nah, seperti sekarang nih Pak, kita datang ke sini, polisi, tujuannya apa? Melayani masyarakat, bikin SKCK, bikin tilangan, atau bikin yang lain-lainnya, nah, termasuk tanya jawab seperti ini. Namanya, ya siapa tahu kita bisa memberikan informasi di bidang pokok, Bapak membutuhkannya, nah, jadi buat bekal juga. Ini, jadi kesiapan polisi Polres Kepulauan Seribu untuk melayani Bapak-Bapak sekalian. Nah, bukan hanya siap aja, akan tetapi langsung didatengin ke pulau, dari pulau ke pulau. Tiap Selasa nih kita begini, pindah-pindah pulau. Bahkan Kapolres saja sampai pulau juga. Waktu itu Pulau Pari. Nah, ini Kapolres berhadapan dengan masyarakat, berarti polisi yang pangkatnya paling tinggi pun mau berdialog dengan masyarakat. Apalagi saya lebih suka lagi berdialog dengan masyarakat. Masyarakat juga gitu. Udah polisinya berdialog, masyarakat juga berdialog juga. Tujuannya memberikan informasi nih Pak. Kalau Bapak dapat informasi apa aja, ya informasi aja bisa telepon ke sini. Nanti saya kasih lembaran ini ke Bapak. Bisa telepon ke 021 441 3568 atau di email juga bisa. Nah, pertama, terus kedua, apa aja yang dilayanin? Yang dilayanin seperti pembuatan SKCK, surat kehilangan, bahkan dari Humas sendiri memberikan informasi publik. Nah, informasi publik itu apa? Nah, informasi publik seperti sekarang ini. Pak, bagaimana caranya untuk pembuatan SKCK? Syaratnya apa aja? Tuh, Pak. Nah, kalau kita sekedar lisan, itu kan terkadang kita lupa dan orang yang kita kasih tahu masih ragu-ragu benar atau tidak. Nah, nanti ya, nah, saya kasih tahu cara penulisannya. Bahkan sudah ada yang praktek secara langsung, Pak Mursalin, Ketua RT. Nah, jadi nanti ya, saya kasih formulir ya. Di sini tercantum nama, alamat, nomor KTP, pekerjaan, nah, terus nomor handphone, informasi yang dibutuhkan. Nah, informasi yang dibutuhkan tadi syarat-syarat untuk pembuatan SCK apa aja Pak syarat-syaratnya. Bisa juga Bapak menanyakan, Pak syarat-syarat untuk melapor kehilangan apa aja syaratnya. Nah, nanti kita jawab dari Polres. Nah, dijawab, setelah dijawab ditanda tangan. Nah, jawaban itu pasti nggak meleset. Maksudnya memang benar syarat-syarat itu yang dibutuhkan. Nah, terus kedua, ada informasi lain. Bapak mau nanyakan dari pihak keluarga, saudara, atau teman. Kebetulan bermasalah di Polres sampai dilakukan penahanan. Nah, nanti perkembangan kasusnya bisa ditanyakan. Pak, kasusnya sudah sampai di mana? Nah, Pak, SPDP-nya, surat pemberitahuan penahanannya sudah diberikan atau belum Pak? Kalau ini kebetulan dari keluarga masih nunggu-nunggu, itu bisa lewat saya, bisa telepon, bisa juga ngirim surat, nanti bisa dijawab secara pastinya, begitu. Nah, ketiga, jalinan silaturahmi ini sangat penting, sebab kenapa? Kalau bapak-bapak membeli sesuatu yang diragukan dari hati bapak, bapak bisa nanya sama saya, boleh atau tidak, gitu. Jangan sampai kasus-kasus yang sudah terjadi tujuannya mau nolong ternyata jadi bencana. Ya, seperti nelayan datang ke suatu pulau, melihat penjaganya, penjaga villa, begitu kenal berbicara panjang lebar, akhirnya timbul seperti kekeluargaan, mulai ngeluh. Ya, penjaganya, Pak, saya belum digaji sama bos saya. Sedangkan saya pulang besok belum ada ongkos, bahkan makan aja susah. Kita kasihan nggak kalau udah begitu? Kasihan. Nah, tiba-tiba dia punya barang atau nawarkan barang, Pak, ini saya punya kasur nih, udah nggak kepake Pak, udah jelek, udah nggak ada yang nanyain lagi, daripada dibuang Bapak bawa aja. Tapi bayarin Pak, berapa kayak harganya. Nah, kita kan otomatis mau nolong. Nah, tujuan kita mulia, dari hati kita mau nolong, kita bayarin kasur itu. 100.000, kan murah kasur. 100.000, padahal kalau aslinya tuh bisa 1 juta. Tapi karena jelek, karena dianggapnya sudah nggak kepake lagi, akhirnya maulah dibayar 100.000.
Begitu dia beli sekaligus 3, diambil 3 kasur langsung dibawa pulang. Kasur itu sih enak, ditidurin, dan kita juga merasa nggak punya kesalahan. Sebab apa tujuannya? Tujuannya nolong. Suatu ketika polisi datang, tok tok tok, assalamualaikum. Ini kasur bapak benar dari penjaga ini? Ya betul. Ini kasur ternyata kasur penggelapan. Ini bosnya melaporkan penggelapan atas kasurnya yang digelapkan oleh anak buahnya yang jaga pulau itu. Akhirnya kita terbawa deh tuh, tujuannya tadi nolong, akhirnya nyemplung dalam perkara penada, memberikan pertolongan jahat. Nah, hal ini kalau bapak tahu nomor telepon saya, bapak bisa tanya tuh tetangga kita, saudara kita, keluarga kita mau beli sesuatu yang ragu-ragu keabsahannya, bisa tanya saya. Atau mau ikut organisasi, ikut MLM, membutuhkan modal yang harus diberikan. Aman nggak modal kita? Karena saya sudah mengalami, sudah mempelajari dari satu tempat ke tempat lain, jadi saya bisa ngasih pertimbangan. Pak, saya naruh duit 10 juta, nanti diolah untuk bisnis daging, keuntungannya tiap bulannya saya dapat 1 juta. 1 juta dari 10 juta. Karena orang ini kepengen untung besar, akhirnya sampai motornya dijual. Terkumpullah 20 juta dengan harapan per bulannya bisa dapat 2 juta. Setelah itu dikasih iming-iming lagi. Nanti bulanannya 2 juta, dapat nanti 10 bulan dikasih bonus. Bonusnya sampai 30 juta. Begitu. Itu kan menggiurkan. Dilihat bisnisnya benar, bisnis daging, keuntungannya jelas, tiap bulannya 10 bulan kemudian dikali lipat gandakan tanpa mengurangi modal. Nah, kita kan terbius, terayu. Nah, begitu kita kasih modal, ya 1 bulan benar, 2 bulan benar, akhirnya bulan-bulan berikutnya udah mulai susah deh dicari si pengolahnya. Baru kita sadar, oh ternyata saya ketipu. Sebab kenapa? Begitu diceknya nggak ada badan hukumnya dia, nggak ada domisili, nggak ada izin usahanya, begitu. Tapi kalau umpamanya kenal saya kasih tahu, hati-hati Pak, itu dalam bentuk penipuan. Ada juga yang sistem arisan, ya macam-macam. Jadi begitulah informasi, kita saling tukar informasi, saling mengisi. Jadi hidup kita ini terpenuhi dengan hal-hal yang baik begitu. Saya memberikan informasi Bapak jalankan sampai Bapak nggak ketipu, akhirnya Bapak sadar, untung saya nggak ngikut. Alhamdulillah. Berarti yang memberikan informasi juga mengucapkan alhamdulillah juga, penyampaian kita benar berarti begitu. Ya Pak ya. Jadi ini ya setelah Bapak isi formulir ini, nanti kita jawab. Jawabannya ditanda tangan sama pimpinan dan stempel. Nah itu nggak bakal meleset karena kepastian hukumnya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang pertama permohonan dari Pak Mursalin untuk cara pembuatan SKCK. Nah, nanti siapa lagi yang mau ngajukan permohonan silakan. Saya rasa cukup nanti untuk pengisiannya kita lakukan.